Contohnya saya, ini kalau saya nggak gondrong, jujur ya, ini nggak pede sama sekali. Makanya saya dari awal kuliah sampai udah selesai kuliah, saya masih gondrong. Bahkan sekarang saya udah nikah, masih gondrong. Saya punya keluarga tetap menerima saya gondrong gitu. Keluarga istri saya tetap menerima saya gondrong. Dan habis itu di lingkungan kerja saya ya tetap saya gondrong gitu. Kenapa? Lah ini loh saya gitu. Jadi bagaimana caranya kita untuk merawat atau menjagalah agar pandangan mereka atau pandangan orang-orang di lingkungan sekitar kita itu tidak terlalu memandang kita salah gitu, dengan cara ya diperbaiki, dirapikan, dijaga. Assalamualaikum sana, kembali lagi ke channel YouTube Chef Justin Skuteris Rantauan. Hidup berkah, mati bariman, itu kurang aja, mati di tangan. Jadi hari ini saya membahas ini. Banyak yang nanya kenapa anak Vespa itu gondrong. Jadi jawabannya sederhana. Yang gondrong itu bukan anak-anak Vespa aja, termasuk anak seni, anak-anak jiwa indie, anak-anak gunung. Itu rata-rata mereka gondrong. Nah, gondrong itu bukan harus dari anak Vespa, bukan, tapi melalui setelan mereka, gaya mereka dan pengennya mereka gitu. Nah, jadi kenapa gondrong ini menurut saya lebih enak? Yang pertama, mempermudah kita di lapangan. Kayak orang yang nggak tahu nama kita, tapi mereka tahu kita gondrong, palingan manggil kita drong, 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 gitu. Yang kedua, saya rasa itu kalau kita gondrong ini lebih pede, lebih percaya diri. Nah, jadi kalau kita gondrong ini semacam ada karismatiknya lah. Nah, dari segi sosial emang kita agak dipandang itu kurang bagus dalam artian itu stigmanya masyarakat itu memandang gondrong ini jelek. Dan itu kenapa? Mungkin ya zaman-zaman dulu atau tahun 90-an, tahun 70, tahun apa, kriminal itu identik dengan tatoan sama rambut panjang. Makanya mindset orang sekarang itu masih mengatakan hal seperti itu terkait kalau gondrong ya kriminal gitu. Padahal yang gondrong itu nggak semuanya kriminal, dan sama nggak yang tato itu nggak semuanya kriminal, tapi kita masih memandang hal seperti itu. Tapi saya yakin bangsa yang besar ini kenapa masih berpikiran pola seperti itu gitu ya. Tapi ya tergantung kembali ke kitanya sendiri. Maksud saya itu jangan menyalahkan orang menilai kita, ya kembali ke diri kita. Kalau kitanya ya rapi, bagus, ya mereka nggak akan memandang. Walaupun rambut kita panjang, walaupun rambut kita itu dikucir, gondrong, asalkan kita rapi, ada segmen-segmennya dalam artian di tempat-tempatnya lah gitu. Masa kita pergi acara formal, kita urut kayak gini ya nggak layak. Ya setidaknya ikat atau enggak kucir gitu. Dan ini gondrong saya ini alhamdulillah udah mencapai 70 cm. Ini sudah sekitar 3 atau setengah tahun. Nah, kalau untuk perawatannya lumayan gitu. Untuk pandangan orang sendiri di lingkungan saya yang laki-laki ya banyak kena ejek, kena ini. Tapi ya kembali saya katakan kepada mereka, kalau kamu memandang gondrong itu dengan satu sisi ya salah. Kalau saya nggak bisa untuk nyalakan mereka, ya nggak bisa. Saya bilang jalan kamu aja yang kurang jauh. Nanti kalau kamu keluar dari daerah, kamu akan ke tempat-tempat lain, kamu akan mengerti bagaimana gondrong itu di luar sana gitu. Dan jangan salah, banyak musisi orang yang berkarya itu rata-rata gondrong gitu.
Dan bukan semata-mata gondrong ini bukan untuk gaya, tapi untuk setelan mereka, dalam artian ini loh diri aku, ini loh gaya, ini loh passionku gitu. Nah, asalkan gondrong ini kita terawat ya, otomatis tidak akan menimbulkan stigma yang terlalu jahat, stigma yang terlalu overthinking yang berlebihan gitu. Contohnya saya, ini kalau saya nggak gondrong, jujur ya, ini nggak pede sama sekali. Makanya saya dari awal kuliah sampai udah selesai kuliah, saya masih gondrong. Bahkan sekarang saya udah nikah, masih gondrong. Saya punya keluarga tetap menerima saya gondrong gitu. Keluarga istri saya tetap menerima saya gondrong. Dan habis itu di lingkungan kerja saya ya tetap saya gondrong gitu. Kenapa? Lah ini loh saya gitu. Jadi bagaimana caranya kita untuk merawat atau menjagalah agar pandangan mereka atau pandangan orang-orang di lingkungan sekitar kita itu tidak terlalu memandang kita salah gitu, dengan cara ya diperbaiki, dirapikan, dijaga segi perawatannya, segi ikatannya gitu. Nah jadi ketika orang memandang kita itu nggak risih dalam artian ya nggak ada menimbulkan unek-unek atau pola pikiran yang jahat gitu. Saya rasa itu. Jadi gondrong itu bukan anak Vespa aja, semua orang. Nggak ada itu individu untuk kenapa harus Vespa gondrong, enggak. Anak gunung gondrong, musisi anak band-band itu gondrong, di pemerintahan mungkin ada juga yang gondrong, habis itu di lingkungan kerja ada yang gondrong, apalagi anak seni, anak pelukis, anak skate, anak sepeda, anak gunung yang utama itu gondrong gitu. Jadi gondrong itu bukan dia anak Vespa. Kebetulan saya main Vespa dan senang gondrong gitu. Oke,